Joko Anwar selalu membuat film yang next-nya selalu kejadian. Gue pernah bikin film Gundala judulnya. Iya, Gundala. Gundala kan tentang suntik vaksin ya. Iya. Itu tahun 2019 rilis, tahun 2021 vaksin. Kejadian aja. Semua orang ngantri. Iya. Acting lu natural banget. Iya, bagus loh Jo. Iya. Enggak usah, Mas. Emang kita bilang dia jahat. Iya. YB baik kan? Iya. Gue mau nanya yang lain. Ada yang nonton film Abang apa? Saya dong. Coba sebut apa? Pengabdi mantan. Bukan, Mas. Mas. Mantan memang kayak setan ya. Pengabdi setan. Nggak bisa setan. Apa lagi? Mengabdi setan. Nggak bisa setan. Terakhir yang di Netflix yang series. Nightmares and Daydreams. Oke. Sorry apa Gir? Nightmares and Daydreams. Oh itu juga nonton. 8 Oke. episode aja ya. Iya. Oke. Itu yang ujung-ujungnya superhero bukan? Betul. Iya. Yes. Iya. Iya. Adakah yang nonton Pintu Terlarang itu favorit gue soalnya? Pintu terlarang. Favorit. Aing bagus. Main fact banget ya. At that time tuh main fact banget sampai sekarang masih relevan banget. Iya, dan gue udah 3 kali 4 kali nonton ulang maksudnya. That's crazy. Thank you. That's crazy. 2009 tuh. That's crazy. 2009. How on earth could you think like what gitu? Pintu Terlarang tuh gila banget buat gue ya. Terlalu banyak di Rusia. Kayaknya gitu ya. Om Joko mau nanya. Yes. Ini kan cerita udah di Bang Joko, sorry. Itu kan Ya coba. ini kan masa Joko gitu manggilnya kagak dong ya. Cuy, kan? cuy. Itu kan skrip udah didesain dari 6 tahun lalu. Ya. Itu udah terpikirkan belum kira-kira siapa yang bakal memerankan karakternya? Dari itu atau bikin dulu aja ceritanya dulu atau udah ngebayangin? Ada. Atau gue lengkapin mungkin apakah ada karakter yang memang sengaja dibikin di skrip terus oke, ini buat Aming. Oke, ini buat Noren. Ada kan bisa mungkin Biasanya kalau kita nulis tentunya di kepala kita ada karakternya, ada gambar orangnya kan. Oke. Cuman biasanya bukan orang yang sudah ada dan sudah gua kenal gitu. Karena gua membiarkan nanti ketika skripnya selesai, ketika proses pemilihan pemain, apakah itu audisi, apakah itu screen test, itu betul-betul fresh gitu. Jadi nggak terpaku dalam satu orang gambaran gitu. orang ya. Berarti ceritanya jadi dulu berarti ya. Betul, cerita dulu selesai, baru setelah itu proses casting. Nyari casting. Dan dalam setiap produksi kita itu selalu paling tidak 20% harus orang baru. Jadi apanya nih? Apanya nih? Apa? Kru? pemainnya. Kenapa lu panggil gua nggak cantik? Lu kan nggak baru. Udah lama. Ghost in the Shell tuh ada bahkan ada satu orang yang belum pernah acting sama sekali. Debut ya, Dia adalah pembaca tarot dan penari ya. Penari Namanya profesional. Smith. Penari dan pembaca tarot profesional. Tapi he's amazing. Itu juga kita bikin panggilan untuk castingnya online. Jadi kita mempersilahkan orang-orang mengirimkan kita video mereka gitu, video casting online. Yes. Ini kan 6 tahun lalu ya skripnya. Relevan. Ada betul. Iya kan, relevan relevan atau enggak sih atau dari mungkin dari segi jokes, dari mungkin kalau 6 Ganti tahun gitu. lalu teknologinya baru Iya, apa, betul. sekarang udah apa, itu pasti ada adaptable Ya, script gak? that's something yang sebenarnya very very scary sebenarnya karena tahun 2018 gua menulis Ghost in the Shell, ini film tentang deforestasi dan impactnya. Jadi ada kejadian deforestasi masif di sebuah negara dan menimbulkan banyak korban, dan ternyata ketika filmnya selesai kita shoot tahun 2005 bulan Juli. Juni terjadilah disaster musibah akibat deforestasi itu bulan November ya. Iya. Dan bukan cuman it came true tapi sangat relevan banget ternyata gitu. Oh cuman unexpected kan ya, unexpected. Dan selalu kan? kayak gitu. Gue pernah bikin film Gundala judulnya. Iya, Gundala. Gundala kan tentang suntik vaksin ya. Iya. Itu tahun 2019 rilis, tahun 2021 vaksin. Kejadian aja. Semua orang ngantri. Iya, semua orang. Iya. Apalagi tuh yang gitu-gitu sering banget ya. Iya sering banget kayak dia clairvoyance gitu kan. Kayak bisa meraba masa depan jadi agak takut. Iya, kalau cenayang. Iya kayak freak out gitu tiba-tiba kan beberapa kali ketemu ya kan. Kalau dia cerita mau bikin apa, tiba-tiba kejadian setelah 2 tahun kemudian kayak waduh ternyata. Kayak yang kita gue pernah ke podcast lu dulu, Rob. Iya. My podcast I don't have any podcast.
bukan podcast apa dulu? Acara. Pernah kita, lo pernah interview gue? Me? Yes. No? Yes. Oh ya? Kita pernah ketemu. Ketemu ya? Iya. Gue pernah nunjukin lu trailer gue Pengepungan di Bukit Duri, inget nggak lu? Sama-sama bintang tamu kali. Iya. Fuck my head, I'm so sorry. Nah terus itu kan tentang kerusuhan. Tahun 2025 gue tayangin film itu bulan April, Ya. Agustus kerusuhan beneran. Kejadian kerusuhan. Anjing. Takut ya. So what's next abang? So what's next? What's next? What's next? Sampai teman-teman gue, termasuk mereka bilang, bang, lo nggak mau bikin film yang manis-manis, lucu-lucu? Ini agak nggak, ini standar sih sebenarnya. Lu bikin film, filmnya isinya semua cowok pemerannya. Cowok semua betul. Cowok ya. semua. Oh, ini cowok semua Betul. nih? Ya. Cowok See? semua. So, in my opinion, Yes. dan opini umum mungkin ya, Ya. kan nggak ada pemanisnya nih. Kok berani gitu? Oh, Ah. I see your point. Kok berani gitu? Oh. Karena nggak ada pemanisnya nih. Semuanya cowok aja gitu, tapi lu gas gitu. Iya. Why? Halo. Halo Kak Bade. Halo, sorry. Halo, Joko. Dari Jawa aja. Pertama settingan memang penjara buat laki-laki ya. Jadi memang cowok semua ya karena memang ceritanya cowok semua. Iya, memang. Yang kedua, gue memang nggak pernah bikin film tuh menempatkan sesuatu untuk elemen yang sweet gitu. Ya, you don't need that. You don't feel need Kayaknya that. bahkan karakter-karakter perempuan gue semuanya they very strong gitu, kayak they all fighters ya. Kayak obviously kayak Pengabdi Setan kan Rini kan sebagai kepala keluarga ya. Iya. Sementara bapaknya kan tidak tidak berfungsi sebagai bapak gitu. Kalau Perempuan Tanah Jahanam obviously semua perempuannya dia very powerful gitu. Nah kalau di Ghost in the Shell betul semuanya laki-laki, tapi mereka semua manis-manis. Jadi pemanisnya laki-laki. tetap ada. Dan untuk pemanisnya bukan cuman buat perempuan tapi buat laki-laki juga ya. Karakter mereka sweet gitu. Kayak Toke kan paling sweet ya karakternya. Wah tuh kan. Lihat deh, wah. Gue pengen bunuh diri gue sendiri di sini. Kalau gue bisa membelah diri kayak amuba nih gue bunuh Toke. Tadi menarik banget yang Aming bilang ini ketika acting tuh harus ada kontrol. Iya, bilang kan. ada Kesadaran. consciousness. Ada consciousness karena Kesadaran, dia kalau enggak sih. dia menyisakan kayak kalian tadi kan ketika acting kan masuk ke dalam karakter terus emosi keluar gitu ya. Harus. Nah kalau misalnya kadang-kadang kita lepas kan bisa lepas tuh. Ya. Jadi emosi beneran atau jadi terbawa suasana. Nah kalau Aming misalnya kayak di Toke dia tuh punya kontrol terhadap diri kamu kayak 20% yang gue bilang. Ya harus bang. 80% tuh dibiarin. Bahkan Bahkan. menyakiti diri sendiri ya. Kalau dibiarin. Jadi pas syuting adalah adegan yang membuat gue melukai diri sendiri kan. Beneran, gue sampai nancepin sesuatu lah ke badan gue sampai berdarah kan. Terus gue mau ke sesuatu sampai tulang gue dislocated gitu kan. Terus ada beberapa adegan yang emang agak-agak bukan agak lagi riskan banget kata abang. Ming kamu kontrol nggak? Enggak bang. Oh, yaudah gak usah. Jadi ganti aja. Jadi semuanya dibikin Ya. safety. Jadi Ya, lucu kan tiba-tiba ada yang mati. jadi kayak benda yang dia pegang tuh semuanya safe, yang Iya. pukul semuanya safe gitu supaya. Pada yang mati. Tapi lu allowed itu, maksudnya allowed aktor lu untuk begitu. Pertama kalau misalnya syuting tuh kita nggak terlalu banyak cut. Jadi bahkan gua jarang banget bilang action. Jadi kecuali kalau misalnya membutuhkan adegan yang terkoordinasi dengan kompleks gitu ya. Tapi most of the time gue bahkan pakai kata-kata sandi sama kameramen gue, sama DOP gue dan sama sound recordist. Kalau kemarin banyak kuning. Gue bilang kuning, ternyata itu role untuk apa gitu. Dan mereka ada di lapangan akan dimulai dari yang membuka. Misalnya dalam satu scene itu pertama kali berbicara adalah Aming gitu.
Ami ngomong semuanya udah masuk ke karakter gitu. Dan setelah satu scene selesai gue nggak bilang cut, dibiarin aja. Iya, iya. I did that too. Ya kita Iya kan menarik ya. Kadang-kadang I did itu that too. you got a golden moments Yeah, I kan did with that that, too. with bring Yeah. that gitu. Yeah. Tapi ini nggak spoiler sih dari biasa kita sering tuh kalau misalnya lagi syuting, ada kejadian apa. Ini gue bener-bener nih, emang bener-bener gue ngerasa kayak karena mungkin karakternya seperti itu. Cara nggak langsung deep down, gue manifested gitu kan. Jadi pas saat gue lihat di layar, it wasn't me gitu kan. Kayak ih siapa sih gitu ya bang? Dia sering benci banget sama karakter dia. Iya, gue kayak monster bang, kayak ya inhuman ya bang, kayak itu dari mana ya? Kok badan gue kenapa jadi kayak gitu ya? Dia kayak ya gitu deh, gimana ya? Atau kok di sini yang acting tapi dia tuh nggak mau ngelihat, nggak mau nonton. Terus si Jod dia nggak mau lihat. Oh gitu Jod. Lu. Jod lagi nggak boleh tengok ke sono. By the way Jod, tadi lu acting lu natural banget. Iya, bagus loh John. Iya. Nggak usah mas. Nggak usah gitu. Tuh banyak tuh ada di sana bang. Tapi dia maksudnya dia tuh nggak mau ngelihat diri dia sendiri. Jadi Hasil playback gitu ya, Yang ya. playback dia nggak mau lihat. Dia bahkan mungkin dia nggak mau nonton katanya. Tapi film lu tonton kan setelah jadi. Oh, Harus tidak. kalau menurut gua it's okay nggak mau nonton ketika lu masih syuting, tapi kalau misalnya filmnya udah jadi lu harus tonton. Jadi ada evaluasi gitu. Okay. Apa yang harus lu improve next. Kalau nggak ntar gue record, gue upload di TikTok aja. Jangan. Film saya mas. Boleh. Film saya mas. Film saya jangan. Lebih ganteng. Tapi menarik karena kalau kita acting dalam film menurut gua kita men-challenge ourselves, memberikan challenge gitu. Kalau misalnya nggak ada challenge-nya mungkin nggak akan kita nggak tertarik untuk memerankan itu. Kalau director pasti nge-push kayak Arab pasti kan nge-push memberikan sesuatu challenge yang buat kalian tuh jadi kayak mainan. I think it's very important juga kayak misalnya si Minky jadi inhuman kayak tokek. Nah kalau Morgan dia harus jadi seorang petarung yang bisa mengalahkan Abimana yang pernah memerankan Gundala. Coba gimana tuh susahnya? Jangan bentukan gua seperti ini. Lu ganteng. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Siapa yang nggak kenal Itu clear sama ya. Abimana ya? Abimana itu salah satu aktor laga kayak I think one of the best that we Iya, have. dia memang bisa in bela movie diri industry beneran. gitu, ya. Jadi challenge-nya di film ini ya untuk bisa at least sepantaran lah ya sama dia, sepantaran sama Bang Abi, setara. Dan di dalam film ini kan lu banyak berantem dan lu ada momen-momen mengalahkan Abimana malah kan. Pressure-nya gimana? Dan harus persiapannya gimana? Persiapannya workshop dalam 2 bulan ada fighting. Workshop. Ada luka-luka, ada cedera. Apa yang paling cedera apa? Nggak. Karena gini, karena Bang Abi ini sangat ngomong sih, maksudnya dia merasa kami ini adalah partner bermain yang harus saling menolong satu sama lain, ya nggak sih? Iya. Kayak misalnya kalau Very kita important. main tadi, ya pasti kita ada ego kan untuk bisa, gua harus jadi yang terbaik nih gitu. Tapi di sini Bang Abi tuh bener-bener bikin gua tuh bisa apa ya? Menyeimbangkan ke gua ya. Iya ke lu. Iya kan, menyeimbangkan ke gua supaya kita bisa naik bareng. Ya, Okay. itu yang menurut gue sangat respectful dan sangat treatment yang terbaik untuk para aktor. Seperti kalian ini, kayak tadi kan kita harus tahu safety, harus tahu kontrol apa segala macam, tapi gimana caranya kita meredam ego kita, yuk kita naik bareng ya. Itu yang kayaknya langka banget sih. Langka terus bang ya. Dan tadi menurut gua walaupun probably persiapannya nggak lama, tapi cara kalian berinteraksi satu sama lain, terutama yang kedua ya. Menurut gue itu sangat harmonize banget dan nggak ada yang mencoba untuk top each other gitu. Nggak ada yang satu terlihat emosional, adegannya emosional marah, satu lebih marah, semuanya dengan enak gitu mengikuti karakter masing-masing. So I think it's really good. Bagus loh. Jadi ensemble yang menarik ya. Jadi ensemble-nya bagus tadi. Nah, sekarang gue mau nanya, tapi gue gak mau ke abang. Apa yang kalian berdua paling kesel dari cara directnya abang? Bukan cara direct deh. Cara direct. Ya mungkin pas cara direct lah. Misalnya kayak, hah gitu. Gak apa-apa orangnya gak denger. Enggak, malah yang ada abang harusnya kesel sama kita ya. Terbalik ya? Sama gue. Terbalik ya? Karena kok gue budak. Jadi waktu dia ngasih pengarahan gue gak denger dia kayak
Iya, karena kami kan harus pakai alat Iya, bantu. harusnya dia yang kesel ya bang, tapi tetap aja dia nggak kesel. Kalau dia nggak ada yang bikin kesel. Iya, nah walaupun kita filmnya beranteman ya gini ya, film horor, tapi abang mendarat kita tuh sangat respectful sih. Iya. Sangat respectful, riset gitu segala macam. pernah Nggak ada. cuma towards us aja ya. Biasanya kan ada kan kayak oke, kita pemain inti nih, kita nice, tapi kayak teman-teman extras ya udah enggak, abang sama setara. Sama teman-teman extras juga abang treat them respectful gitu. Direct langsung juga Iya, gitu. Nggak pernah naik suaranya ya. Iya, nggak pernah naik suara. Dan dia tuh ngedirectnya kayak storyteller gitu kan. Iya. Beberapa kali kan terlibat sama Abang Joko kan. Beberapa kali bekerja sama kan dari Jenny Johnny film pertama dia sampai sekarang. Dia tuh eksploratif banget kan. Nah terakhir kemarin cara dia ngedirect tuh kayak storyteller. Ada adegan di mana kan oke datang seluruh napinya tidur. Dia tuh kayak gitu. Oke kamera siap ya. Malam telah tiba. Semua orang tertidur lelap. Masuklah toke merayap-rayap. Jadi kita kayak puppetnya ngikutin gitu. Kayak dalang gitu cara directnya. Atau kayak scene fighting gue sama Bang Abi ya, Iya. scene fighting gue sama Bang Abi final fight. Wah udah babuk kayak tadi kan, wah chaos apa segala macam. Oke, cut, misalnya cut gitu abang kan. Oke, bagus ya, tapi sekali lagi. Tapi with a very nice way. Karena itu above number one rule ketika syuting, nobody should raise their voice. Jadi semuanya ngomongnya pelan. Bahkan kayak sound recording saja kalau bilang tenang nggak boleh, harap tenang nggak boleh, tapi tenang ya. Oh beda ya sama kita ya guys. Beda ya. Tapi Ya itu beda-beda, Iya, beda beda-beda, gaya, tapi beda itu gaya. mungkin approach ke abang jadi ya mungkin beda-beda ya directors, tapi Ada director yang buat berbeda juga. itu tuh buat kita ke aktor kan merasa kayak oke, we're all in this together gitu. Kayak oke, yuk kita bareng-bareng. Apakah itu I'm asking. Ini baru pertama kali direct, I'm asking. Ya. Apakah itu tugasnya Asrada untuk mencak-mencak? Kita nggak ada yang mencak-mencak sih, Bahkan nggak ada. nggak ada. Oh, walaupun aktor ada lagi take nih, ada aktor dua aktor gua lewat aja gitu. Padahal nggak ada di skrip gitu. Dia lewat gitu. Lewat depan frame. Lewat depan frame. Iya. Ada dua aktor di sini orangnya. Siapa? Nih sama ini nih. Lewat. Lagi take. Sabar ya. Sabar Enggak, ya. gua nggak mencak. Urusan Asrada aja. kalau Gua gitu. kayak Tuhan. Mungkin Padahal momennya lagi bagus gitu. mungkin memperlakukan set sebagai sesuatu yang sakral itu penting. Jadi nggak ada yang masuk set dan nggak ada yang bawa sampah di set. Bahkan nggak ada yang bawa kursi bakso itu ke set biasanya gitu. Jadi set itu adalah sesuatu yang sakral karena itu ditinggali oleh karakter yang ada dalam film tersebut. Jadi nggak diperlakukan seperti tempat biasa, tapi sesuatu yang sakral gitu. Something people live in. Did you build it? Like build. We built this prison, yes. From ground. From the ground kita bikin cell block, kita bikin tempat makan, kita bikin tempat bertemu, kunjungan, kita bikin lapangannya, dan kita juga bikin tempat mandi barengnya ya. Iya. Mandi baru. Ikutan. Lu harus nonton. Nonton bareng kita bentar ya. We will watch it. Kapan sih? Tanggal 16 April. Tapi kita ada special screening dulu. Kita ada special screen tanggal 22 Maret. Datang asal bawa sesuatu yang horor kayak darah dikit gitu, Iya. boleh masuk. Karakter. 22 Maret. Di Senan City. Yeah, sure. Kalau I mean, if you yeah, guys please. interested, We're in. Yeah. Ya. Nonton dulu. Regularnya 16 April di bioskop. 16 April. Guys, 16 22-nya bukan buat kalian ya. Sorry ya. Oh iya, kita ngomong di sini. Bisa juga kalau mau datang. Di Senan Tapi gue belajar dari ini yang sering gue ulang-ulang waktu diundang podcast ya. Gue belajar dari dia bahwasanya ketika lo bekerja dalam suasana hati yang nyaman, gembira, happy, tanpa lo sadari potensi terbaik lo tuh keluar kan. Betul. Nah, gue ngeliat itu juga di sini. Iya, gue ngeliat semua di sini pada seneng gitu kan 24 jam. Makanya kan emang benar-benar hasil tidak mengkhianati hasil ya. Nah, semoga film kita juga ya bang ya. Nanti pada saat kita happy. Iya, Kalau potensi ada terbaik yang hati kita nggak keluar. senang pasti udah Iya, cabut ya. iya kan? Jam.
Iya kan, hebat banget. But he's back. Jangan kan? cabut He's lah. back. He's back. Yeah. He's back. Gitu. Kalau happy, yang baik-baiknya dari kita potensinya keluar semua. I'm trying. Ya, menurut gua udah nggak musim lah kerja dalam apa ya under pressure gitu ya. Lihat-lihat dua orangnya. Memanusiakan manusia. Betul. Itu gua iya ya, gua tampar tuh semua ya. Iya. Apa yang bilang sama saya? Gua tampar baru gua tampar. Gila lu ya. Gila. Trigger. Enggak kan gila kalau manusia enggak ada lu. Gua gila. Kan emang kita bilang dia jahat. YB baik kan? Emang YB gimana sih? Beneran baik? Bisa satu suara gitu keren ya. Ya bisa loh. I don't know what's going on tapi ya baik. Nah, emang anak-anak anjing aja. Kata-kata papi ya. Is there any curse words on your movie? A lot. Of course, I mean kenapa goblok ya? Kenapa gua goblok ya? It's a cell. Yeah, it's It's a It's a cell. cell, Holy yeah. shit. Yeah. Bukan cuman curse words. Oh, Jesus. Okay. Everything. Okay, I understand. Okay. Ah. Ada bahasa kasar gak di filmnya? Oh iya, sorry bos. Ya, ada bahasa kasar. Gue tanya ada bahasa kasar. Don't speak England to me. Ya pastilah. Gue ya, I forgot to say. Bahasa kasarnya banyak ya bang. Banyak. Kasar. Kamu kasar nggak boleh kan di sini? Boleh. Kayak misalnya aku Di sini by the way ada yang terlarang nggak sih? Maksudnya topik, isu gitu. Ah iya, isu Ada nggak? Apa politik gitu Politik, ya? Sarah. Politik nggak boleh. Nggak boleh. nggak boleh. Kalau What you want talking about? Di sini. Di sini. Di sini boleh Ada nggak? Ada yang Enggak, kalian nanya kita. Iya. Oh, biasa politik sih. Politik Sarah udah enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Kecuali Sarah ke masing-masingnya. Oh iya, Iya, bercandaan kita. Raisis ke masing-masing. Ke masing-masing ya udahlah dari dulu. Kita teman dari umur 7 bulan soalnya semua. 6 bulan, 7 bulan. Hah? Janin. Enggak ya. Ayo ngobrol dong. Jangan main carry yuk. Ayo ngobrol dong. Ayo dong. Jangan getar dong. Ayo jangan getar dong. Ayo jangan getar dong. Samping di TV kan? Iya dong, jangan getar dong yuk. Bisa ya kita. Aduh, masa gue yang carry? Ayo bisa ya. Hah? Berapa hari kita nih? Ada yang sendiri. Mau gue balas. balas dong, kompor Balas ya. Satu aja. Just one beat. Gue balas ya. Dari mana kemana aja kan? Iya. Gue sekali balik sama Joko Anwar, Aming sama Morgan. Kita mah nggak bisa ya. Bisa kita. Masih. Iya benar. Thank you ya. Itulah. Ayo, ayo dong bisa. Mereka mungkin kaget karena lu balik. Mereka geter. I swear. Enggak geter. Gue ada pertanyaan. Iya. Buat Bang Joko. Pertanyaannya out of topic, cuman gue penasaran kalau di skena perfilman tuh Anjay, Bang skena. Joko ya pernah gak nge-blacklist salah satu aktor atau gara-gara apa gitu, pernah gak ada? Gak usah sebut nama lah ya. Ya, Enggak pernah. Nggak pernah. Cuman gini, sebelum gua kerjasama dengan baik aktor maupun kru, biasanya gua mencoba untuk mengenal mereka dulu. Kalau misalnya kayak Aming, Morgan, kebetulan sering ketemu, jadi aku udah tahu gimana mereka sebagai manusia gitu. Kan satu hal yang paling perlu dibutuhkan oleh seorang manusia untuk jadi seorang aktor adalah humility, kerendah hatian. Karena apa? Kalau misalnya mereka rendah hati, mereka nggak self-centered, mereka akan dengan lebih mudah bisa masuk ke karakter orang lain. Jadi mereka bisa merasakan
bagaimana rasanya jadi orang lain, punya empati lah. Nah kalau misalnya orangnya sombong, self-centered, diva, itu udah dipastikan tidak akan bisa masuk ke karakter orang lain karena mereka akan menganggap yang paling penting itu adalah mereka di dunia ini. Jadi biasanya kalau aku kerjasama dengan para pemain atau kru, mencoba untuk mengenal mereka dulu. Kalau misalnya dibutuhkan, aku mungkin akan ngajak ngopi, ngobrol, tanya soal pandangan mereka tentang beberapa hal, terutama yang ada di dalam film tersebut. Jadi ketika aku bikin film misalnya kayak Ghost in the Shell kan tentang isu-isu sosial politik yang ada di Indonesia. Orang-orang yang ada di dalamnya, baik kru maupun pemain itu harus orang yang memiliki common concerns gitu tentang isu yang dibicarakan di filmnya. Karena kalau enggak akan terasa fake gitu. Dan terasa hipokrit karena kemungkinan kalau misalnya kita mengajak kerjasama pemain atau kru yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan kayak yang nggak satu visi ya, nggak sama visi dan nggak satu Kayaknya pikiran beda. gitu sih. Jadi kalau untuk memblacklist karena nggak pernah bersinggungan dengan orang-orang yang mungkin tidak akan not on the same page. Dari awal ya, Singgungan dari ya, awal. masih jauh. Bener, berarti sebelum blacklist di awalnya udah kayaknya nggak cocok nih, aku usah kerja bareng deh, mungkin kayak gitu kali ya. Betul. Diajak ngobrol dulu. Itu Bang Joko interaksi. Anwar sendiri yang melakukan selama ini. Kalau casting kita ada casting director, tapi kan tentunya aku sebagai director harus mengenal si pemainnya gitu. Jadi nggak cuman ketemu ketika syuting masuk ke lokasi baru ketemu gitu. Tapi pas gua pertama kali main sama Abang ini fakta aku langsung di casting sih sama langsung ketemu. Ya. Waktu pengomongan di Bukit Duri. Ya, pengomongan di Bukit Duri ya. Ya. Abang sering ini ya Bang ngasih waktu itu untuk datang ngobrol. Aku biasanya kalau belum pernah kerjasama, walaupun udah kenal, aku sama Morgan kan sebelum pengomongan di Bukit Duri udah kenal ya sebagai teman, tapi kan kita belum pernah kerjasama. Jadi Morgan casting datang ke kantor dan langsung ketemu ya, langsung kan, ngobrol. Langsung ketemu dan aku juga nggak meminta dia membaca skenario. Casting itu aku nggak suruh dia membaca skenario, tapi aku berikan dia karakter kamu adalah seorang laki-laki berusia ini dan memiliki latar belakang ini, pernah mengalami ini dan sebagainya. Sekarang kamu sedang menghadapi sebuah situasi. Situasinya adalah ini. Dan aku akan jadi salah satu karakter dalam adegan ini gitu. Misalnya waktu Morgan di pengepungan di Bukit Duri, aku jelaskan bahwa dia adalah seorang yang selama ini mengalami rasisme. Ya, Kemudian aku akan jadi petugas kelurahan di mana dia mencoba untuk bikin KTP pada waktu itu. Iya. Dan aku lihat apakah dia pertama bisa menyerap brief yang aku berikan, karakternya apa, situasinya apa. Yang kedua, apakah dia cerdas, bisa come up with sesuatu sehingga bisa mengembangkan adegan yang aku berikan ke dia. Yang ketiga, apakah dia paham apa yang sedang kita bicarakan gitu, isunya apa. Dan ternyata ketiga-tiganya itu si Morgan memiliki itu. Iya, waktu itu jadi nggak yang biasanya kan kalau kita casting kan pasti dikasih skrip apa segala macam kan. Nah, tapi sama Abang tuh memang benar-benar ngerasain emang ya. Saya ngerasain lebih mengenal karakternya, lebih mendalami dan tahu karakter apa dan ternyata itu yang mungkin banyak orang ini ya, banyak mungkin director pengen lihat kita cara merespons sih kayaknya. Like a normal human being aja gitu. Karena Outside the acting kan script. responding to something. Jadi acting. Jadi acting tuh nggak ada di vakum yang kita cuman acting gitu, tapi kan kita merespon atau bereaksi terhadap sesuatu. Apakah situasi ataukah orang lain yang memberikan sesuatu kepada kita. Itu caranya sih, interesting sih. Bisa diaplikasikan sih. Iya. Lanjut ke acting, mau nanya dong buat Bang Morgan. Tadi kan katanya lawan mainnya sempat sama orang yang di respect ya, kurang lebih sama Kak Bimana. Abimana. Iya. Gimana cara buat meyakinkan diri nih buat ini kan berarti di film itu kurang lebih bisa dibilang rival lah ya? Iya, rival. Iya, gimana cara memposisikan diri biar setara di posisi acting, sedangkan kita tuh taruh respectnya tinggi nih ke orang ini. Itu kan maksudnya kan dari dianya mungkin bisa kayak yang tadi Kak Morgan bilang kayak ngomongin, support dan segala macam. Tapi kan keyakinan dari sendiri kan itu beda lagi. Emang harus Gimana cara Kak Morgan meyakinkan diri sendiri waktu itu? Waktu itu memang karena support system
ya selain sama Bang Abi, tapi support system dari Abang dan tim Kamensi Pictures itu yang memang benar-benar fully support dalam artian nggak cuman ngasih kita workshop fighting dan segala macam, tapi secara mental gitu. Jadi gue merasa gue tuh nggak boleh jadi orang yang kayak menghambat, ngerti nggak? Ya gue harus kerja lebih keras lagi gitu untuk pay back to respect dari yang Bang Abi kasih gitu, ngerti gak sih? Ya I don't wanna take it for granted gitu, karena memang udah kepercayaan dari Abang dan tim, terus tiba-tiba Bang Abi juga yang ya istilahnya dia udah senior banget, mau ayo jalan bareng, berarti kan kita sebagai ini kayak nggak boleh melunjak ya, jadi kayak gue harus kerja lebih keras, nggak apa-apa dah gitu. Karena respectnya udah Karena given. respect, iya, karena nggak enak kan maksudnya, Mesti di-earn. ngerti nggak sih kayak iya, we have to earn the respect ya. Sama, ya itu sih. Respect sometimes itu kedengaran seperti kata yang overuse gitu, kayak klise, tapi it's very important dalam setiap project kita sangat mementingkan respect, dan bahkan sebelum kita syuting juga ada yang namanya respect training gitu. Bagaimana merespon terhadap sebuah situasi kepada kru, pemain. Tentunya kita yang namanya kayak ngebully gitu udah nggak ada sih. Semuanya harus menempatkan siapapun itu, tidak ada peringkat, semuanya setara. Karena if we have respect, kayaknya everything will be in order gitu. Kalau misalnya respect nggak ada dalam satu produksi, it's going to be very messy. Gitu sih. Dan itu tadi pentingnya respect, karena kita ingin memanusiakan manusia. Habis satu produksi, satu project, kita kepingin siapapun yang terlibat merasakan bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang membuat mereka lebih apa namanya ya, lebih komplit lah sebagai manusia gitu. Jadi pengalaman yang membuat mereka ingin menjadi manusia yang lebih baik, berkontribusi kepada apapun untuk membuat tempat kita bersama ini lebih baik gitu. It's very important sih kayaknya. Apa mumpung ingat kemarin tuh baru ingat filmnya tuh didistribusikan kemana aja ya Bang? Oh ya, Ghost in the Shell by the way sebelum kita rilis tanggal 16 April kan baru bulan depan, tapi kita sudah terjual ke semua teritori di seluruh dunia, teatrikal bioskop. Ada yang mau kopi? Americano. Kopi hitam boleh, Iya, kopi hitam. Americano. boleh. Iya kan itu maksudnya dari tadi tuh Americano. Iya, iya. Americano. Kalau nggak repot. Thank you Yola. Aman. Yola tuh apa sih? Aloy. Aloy di Bali. By the way, kalian kenalnya gimana sih, kumpulnya terbentuknya gimana? Beda-beda. Gimana? Pusatnya di dia. Enggak ada, bukan Maksudnya semuanya tuh pasti kenal ke arah dulu. Iya, inti buminya di ini dia. kayak circle of friends ya, friends of friends itu. Adam, Manusia pertama. manusia pertama, Meganthropus, Megalodon. Kita sebenarnya beda-beda circle awalnya, tapi temennya Ara. Iya. Tapi ada kantung-kantung pertemanannya. Iya, Iya. tapi Tulisannya di nah biasa yang bener-bener hobi banget ngegabungin circle tuh si John. Oh, John. Iya. Tuh. Kita sering ngumpul di rumahnya Arab, tapi di beda waktu biasanya. Jadi hari ini Arab nongkrong sama circle yang ini, main di rumah dia. Ntar lusanya circle yang ini ngumpul di rumah dia Ya juga. udah, Tapi saling tahu gitu awalnya. Tapi baik banget ya, maksudnya dia mau ngerjain. Enggak, maksudnya gini, dia bisa jadi magnet kalian semua kan, there's something about Iya, them. there's something about it. Tulus dia tulus. Iya kan? Baik kan? Humble. Mungkin mulutnya doang yang manis, hatinya baik banget. Iya. Iya. Mulutnya manis banget, hatinya baik banget seperti itu. Tapi kan hatinya baik. Apa kabar kalian semua? Iya, kopinya lagi diambil ya, kebenarannya. Aduh. Gila Bang Joko, lah. mau nanya nih, itu waktu itu tayang di Berlin Festival itu tahun lalu berarti? Tahun ini bulan Februari. Oh baru kemarin. Baru kemarin ya. Dan kebetulan karena ketika ditayangkan Ghost in the Shell mendapat sambutan yang positif banget. Orang langsung nanya tuh, rights-nya bisa kita beli nggak gitu. Dan kebetulan di festival-festival besar biasanya ada buyers kan, untuk mereka tayangkan di negara mereka atau teritori mereka gitu. Dan kebetulan mereka semua nonton Ghost in the Shell malam itu, dan besoknya semua nyari Ghost in the Shell di pasar film karena ada film marketnya juga, dan mereka akhirnya beli Ghost in the Shell buat negara mereka. Untuk bisa tayang di negara Untuk bisa tayang di bioskop di negara. Itu linknya dari abang.
Linknya, link. Ih, kok ya Nggak ada link, nggak pakai link karena no. Biasanya di festival film ada marketnya bang ya? iya di festival film film. market. Jadi gini, ini festival film nih, ada nayangin film, tapi juga ada pasar market di mana orang jualan film, kayak jualan takjil, tapi film. Instead of takjil, it's film gitu. Jadi para distributor ini mereka nonton Ghost in the Shell malamnya, besoknya mereka langsung ke pasar film untuk beli rights untuk mereka tayangkan di negara mereka. Gitu. Dan saking banyaknya yang beli Ghost in the Shell, jadi semua teritori di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, Eropa dan bahkan negara CIS yang berbahasa Rusia, itu mereka juga udah beli rights-nya untuk mereka tayangkan di negara mereka. Itu Bang Joko dari awal bikin film memang tujuannya untuk tampilin di festival, Bang. Kayaknya semua film Bang Joko kan kayaknya. Iya ya, kayaknya mostly yang gua tahu ya, yang gua tahu juga yang kita tahu semua kayaknya juga festival ya. Festival dulu. Festival tuh ada dua tujuannya. Yang pertama untuk bisa memberikan exposure to you as a filmmaker. Yang kedua supaya filmnya mendapatkan market, untuk mendapatkan audiens di negara lain. Karena biasanya orang ke festival bukan cuma ya audiens biasanya mau nonton film ke festival, tapi distributor film ke festival untuk beli film. Jadi untuk kita sebagai filmmaker supaya kita lebih orang lebih mengenal karya kita dan supaya film kita dibeli bisa tayangkan di negara lain. Tujuannya memang nasional. Sejak awal Ghost in the Shell. Kita selalu berpikir local first. Karena gini nih, penting banget nih. Kalau kita bikin film, harus mencerminkan isu yang ada di negara kita lokal. Tapi temanya universal. Karena apa? Begitu film kita mencerminkan apa yang terjadi di negara kita, bagi penonton dari dalam negara kita sendiri, mereka bisa bercermin. Oh ini negara kita, ini masalah kita, apa yang harus kita lakukan secara kolektif untuk memperbaiki ini misalnya. Atau untuk memperbaiki hidup kita gitu. Nah kalau orang dari negara lain, mereka akan melihat film kita sebagai bahan untuk menambah perspektif. Misalnya, contoh film Parasite. Filmnya kan tentang kemiskinan dong. Kemiskinannya ya. Kemiskinan sosial, ya. Betul, kemiskinan bisa terjadi di mana aja kan, ya kan? Di semua negara ada kemiskinan. Cuman point of view-nya sangat Korea banget, sampai down to misalnya ada rumah yang setengah, ya kan mereka tinggal di rumah setengah. Dan kenapa mereka harus pergi dari rumah itu karena rumah mereka setengah, air banjir masuk ke rumah mereka. Bukan cuman masalah sanitasi, walaupun masalah sanitasi bisa menyebabkan kesehatan buruk dan bisa menimbulkan korban jiwa, tapi literally mereka harus keluar dari rumah itu karena kalau nggak mereka tenggelam gitu, ya kan? Point of view-nya sangat Korea banget, dimana orang bisa bekerja di sebuah rumah kayak kita Indonesia kayak gitu ya. Tapi masalah kemiskinan ini ditaruh dalam point of view yang sangat Korea banget, sehingga buat orang Korea mereka bisa bercermin ini adalah masalah kita, ini adalah situasi kita. Buat orang dari negara lain bisa membuat mereka memiliki perspektif baru on how to solving their own issues, which is poverty gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin film, nggak usah mencoba untuk jadi film dari negara lain, nggak perlu meniru misalnya film Amerika, film ini segala macam. Karena kalau kita meniru film dari luar ya nggak ada gunanya buat kita karena it's not real, nggak ada gunanya buat orang luar karena it's not real gitu, nggak. Tonton fullnya di Merapsen, link di deskripsi.